dari MKGB bisa bertemu langsung dengan juru makam kunci dari Ki Gede Sebayu. Ya, beliau ini namanya Bapak Nur Amin. Nur Amin. Nah, ini Bapak Nur Amin ini salah satu juru kunci nggih Pak. Nggih. Berarti kepinten Pak? Keempat. Ya, keempat. Makanya pas kesini saya panggil. Nah, ini kami dari Talang Pak. Nggih. Nah, kebetulan ini sedang saya rekam untuk YouTube. Namanya YouTube Mas Andri ini. Nah, niki berarti naken sejarah dari Ki Gede Sebayu itu seperti apa? Beliau itu keturunan dari Kerajaan Mataram, yang asli Mataram. Kadang ada dua versi, yang katanya keturunan dari Kerajaan Pajang atau siapa. Itu sebenarnya tidak. Dulu itu Simba, beliau itu dijadikan panglima perang dari cara, kalau sekarang itu dipinjam gitu loh. Itu alhamdulillah semuanya sampai 3 kerajaan itu berhasil semua, termasuk ya Kerajaan Pajang. Berarti bagi Gede Sebayu ini panglima dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Pajang. Itu kerajaan apa itu namanya Mas? Saya lupa itu kerajaan apa. Saya lupa itu. Berarti Mataramnya sebelum Islam apa sesudah Islam? Dia itu dibesarkan sama mbah buyutnya, namanya Mbah Bathara Kantong. Dia itu yang mendidik Mbah Bathara Kantong, dikenalkan dengan agama gitu loh. Setelah reda peperangan itu, dia itu diutus sama Kerajaan Mataram untuk pergi ke daerah barat yang dimaksud Tegal. Waktu itu sudah namanya Tegal? Oh belum. Tegal itu bahasa Tegalan, hutan belantara, aslinya gitu. Hutan belantara. Dari wong Tegal itu Tegalan. Tegalan gue berarti tanah sing durung dicakui Tegalan. Terus hutan lah, jarang rumah, penduduk masih jarang. Dia itu datang ke sini, yang nyambut pertama itu adalah Mbah Panggung. Mbah Panggung berarti kota Tegal, kota. Itu yang nyambut pertama kali. Mbah Panggung itu nama gelar ulamanya jenenge Sayyidur Rahman. Iya, berarti sebangsa sahabat ini. Sayyid sini. Nah, Simba itu membawa rombongan, artinya pengikut itu semuanya 40, berarti 41 berikut Simba. Itu masing-masing punya keahlian, yang mau jadi perdagangan, masalah besi, batik. Itu makanya kan di daerah Pagungan itu Talang itu masalah besi, keemasan juga di Benjaran, batik di Bengle, itu ada. Oh, jadi Bengle itu salah satu bawaan dari prajurit ya, yang ikut rombongan Ki Gede Sebayu. Jadi maaf ini sekali lagi, waktu saya kecil itu saya sering main di sini. Oh, gitu. Itu namanya Ki Gede Sedayu. Sedayu, bukan Sebayu ya. Iya, Sedayu. Setelah dipegang dari orang lain, itu kok kenapa jadi Sebayu gitu loh. Bahkan sudah masuk sejarah Kabupaten Sedayu. Saya ingat waktu saya udah menginjak dewasa, saya juga mendirikan klub sepak bola ya Ibu Ki Gede Sedayu, Putra Sedayu gitu loh. Itu ada. Dia itu nyampe di sini, dia itu langsung ziarah ke tempat makam bapaknya Sedayu. Iya, itu di Purbalingga makamnya. Purbalingga. Iya, namanya Sunan Onje. Iya. Sunan Onje keturunan dari Ki Nunut.
Kinunut. Nunut keturunan dari Batara Katong, Ponorogo makamnya. Aslinya memang Ponorogo. Begitu. Oh, berarti setelah ke Tegal, sowan ke makam Kembang Panggung, kemudian cara orang Jawa itu punya itu izin dulu ya, iya, sowan, iya, ngalap berkah. Iya. Mbak Sunan Onje juga bupati pertama atau Demang pertama di Purbalingga. Onje. Iya. Sebelum Simba itu rawuh ke Tegal, itu kabupaten ya daerah Tegal ini Tegal kan direbutkan daerah Brebes dengan Pemalang. Cuman pada akhirnya beliau hadir ke Tegal, akhirnya tidak jadi, dua-duanya itu reda gitu loh. Itu salah satu politik ya. Iya. Gitu, politik satu dunia. Dan khususnya Simba itu tugasnya bagian dakwah dan keinginannya pengen mensejahterakan masyarakat dengan lewat berarti bikin padepokan. Kalau padepokan zamannya Simba itu kan membuat santri dan mempelajari bela diri karena waktu itu kan musim kerajaan, bela diri gitu. Nah, setelah orang itu dipelajari tentang bercocok tanam, mulai dari padi, bodi, tebu, jagung, ini loh caranya mengajarkan ke masyarakat. Berarti itu kan membutuhkan pengaitan, Mas. Iya. Akhirnya Simba itu kan dulu itu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan pakainya pandom atau apa. Kalau Simba pandomannya itu pakainya tasbih. Tasbih. Di daerah Desa Slapi Balapulang. Slapi ini kon. Slapi Jatinegara. Cilongok. Iya, Cilongok Jatinegara. Sana sebenarnya ke Balapulang. Benar. Itu dia itu mirip istilah biasa tirakatnya di sana. Iya. Sekarang masih ada penjelasannya. Tidak ada, nggak ditemukan. Jadi ya wiridanya cuma Allah pada tasbih. Kok tepat sekali di desa Danamarif. Hanya bikin salur. Dulu itu bangunannya unik banget, Mas. Peninggalan Simba itu saya itu kan 73 sering main-main di sungai misalnya, di bawah itu ada 2 saluran air. Bangunannya unik, apalagi pintu yang di sana pusatnya itu pusatnya itu unik banget, terus kuatnya luar biasa. Dipodem pakai itu nggak kuat, hanya karena mau dilihat dari provinsi pakainya itu loh domanit. Iya. Dibor dulu, baru dimasukin obat, disetrum, pakainya itu. Padahal dulu belum ada semen 3 roda bahkan. Belum ada merek ya. itu sebelum Belanda berarti. Iya sebelum Belanda. Itu. Terus konon ceritanya yang kerja itu kan orangnya tidur. Itu keajaibannya. Kalau yang tidurnya pules, benar itu ngambilnya dalam satu tempat, itu dapatnya banyak. Kalau yang tidurnya pura-pura, walaupun satu tempat itu dapatnya sedikit, Mas. Apa itu, Pak? Upahnya itu loh. Upahnya. Makanya kan ricik nih Bapak saya, ricik. Terus termasuk keajaiban. Ini sungai sebelah sini. Iya. Dulu itu saya ingat bening banget. Terus pakainya kan cuma batu di kata. Iya. Itu Simba bikinnya itu pakai selendang, paham selendang? Iya, selendang. Selendang itu ditarik, air itu ngikut sampai ke itu terjunan 1. Iya. Kalau terjunan 2 belok ke kiri, tujuannya kan untuk mengairi untuk daerah Selarang, Balapulang, Pamiritan, daerah situlah. Itu. Kalau yang ke sini berarti ke Slawi, Balamua, Dukuwaru termasuk. Cuman sekarang udah dirubah berapa 3 kali ini semua. Berarti dulu itu ini sumbernya airnya dari mana? Ini sumber atasnya dari kaki Gunung Slamet. Kaki Gunung Slamet. Ya, berarti beda ya antara aliran
di Danawari sama Kaligung ya. Ya itu Kaligung. Kaligung itu. Iya. Jadi Simbah itu mau ke ya waktu itu kan namanya kan Sedayu. Itu lewatnya sungai terus. Dari Tegal itu sungai terus. Menjajaki gitu loh. Transportasi ya? Iya, namanya lewat sungai. Itu Sungai Gung. Gitu. Punten situs teng ngandap niku perairan nopo taksi. Masih ada di bawah. Itu enggak ada. Tadinya kan di sini pengairan, terus di sana itu ada tembok pertahanan. Kalau orang sini bilang apa namanya? Benteng. Itu ada. Tahun berapa itu ada banjir yang gede luar biasa. Itu pada roboh. Mungkin pertanda alam atau gimana? Iya. Itu besinya aja dulu lebar banget. Yang di bendungan atasnya ada besi. Besi tipis tapi cuma bentuknya gini, kubung. Itu di atas. Makanya terus putaran Stoba ya itu ya, itu yang untuk air itu kalau diputer sini soalnya itu puter semua mas. Terus enteng. Iya. Nggak kayak sekarang. Luar biasa ya berarti ya. Luar biasa. Zaman teknologi dulu itu sederhana, tapi memiliki fungsi yang masih awet hingga sekarang. Itu yang punya fotonya itu insinyur dari Belanda. Sampai sekarang masih ada. Pernah orang peziarah kesini itu menunjukkan bahwa ini kiriman dari Belanda. Padahal sebelum dari Belanda ini sudah. Nah makanya dari Ki Gede Sebayu mempunyai 2 orang anak, yaitu Raden Ayu Rara Giyanti Subak Lesana menikah dengan Ki Jadu atau Pangeran Purbaya dan Raden Mas Hanggawana. Atas keberhasilannya dalam membangun Tegal, maka pada tahun 1601 Masehi atau 1523 Caka ingkang sinuwung Kanjeng Panembahan Senopati Mataram mengangkat Ki Gede Sebayu sebagai juru demung penguasa lokali Talata Tegal dengan pangkat Tumenggung setingkat bupati. Ke pemerintahan yang urusan tentang ke pemerintahan itu putranya namanya Hanggawana. Hanggawana yang di Kalisoka. Kalau bidang keagamaan yang meneruskan menantunya Purbaya dengan istrinya Ki Subalaksana. Nah ini menarik nih. Berarti Subalaksana, Ki Ayu Subalaksana itu perempuan. Nyi Ayu Subalaksana. Nah ini menarik nih. Berarti kekuasaan atau wilayah atau teritorial dari Mbah Sebayu itu dari kabupaten sampai pesisir berarti ya? Iya. Sampai pesisir. Makanya karangan bunganya itu kan tadi dilihat ya, tahunnya sama. 441 dari kota ataupun kabupaten, ternyata masih sama. Iya. Nah terus selanjutnya setelah meninggal kemudian dilanjutkan estafet oleh putranya Mbak Hanggawana ya. Dan kalau sekarang itu politiknya itu yang bisa itu yang mampu tentang kepemerintahannya ya Hanggawana. Itu putra kedua. Iya. Untuk yang pertama adalah putri yang nikah dengan Mbah Purbaya. Itu melalui prosesnya sayembara. Nah ini menarik nih. Ya, di luaran sana banyak yang mengaitkan keistimewaan atau kesaktian. Nah kalau zaman dulu itu kan mau menikah saja pakai sayembara. Nah sekarang itu tidak. yang suka siapa tinggal ditekani bae lah. Nah ini menarik nih. Kira-kira gimana Pak ceritanya tuh Pak, sayembara itu kok bisa jadi Simba itu ya orang mata batinnya tajam banget ya Mas. Ki Sebayunya. Iya. Jadi kira-kira yang patut biar jangan iri. Kan dulu itu pendekar-pendekar banyak sekali. Berarti saking cantiknya ya Mbak ya Putri? Iya. Oh iya. Jadi
si Mbah itu menawarkan kepada semua orang-orang sakti dan orang pendekar. Makanya Mbah Purbaya itu nama pendekarnya kan Ki Jaduk. Jaduk itu bahasa Wetan, kuat gitu. Nah, gelar ulamanya Said Abdul Ghaffar. Bangsawannya jenenge Mbah Purbaya. Mbah Purbaya. Ini sangat menarik sekali nih. Selain dari Ki Gede Sebayu atau Sedayu, ini juga yang tadi kelupaan adalah siapa sih istri dari Gede Sebayu? Perempuan tapi ada radennya gitu loh. Karena biar jangan menghilangkan rah dari atasnya. Dia itu keturunan Raden. Darah biru. Darah biru. Raden Ayu Bulit Mas. Makanya ini pojok. Oh, yang setunggal ini kursi pendek, sajane panjang waune. Cuman karena batu nisannya alit, lo tapakan semoten. Oh, berarti yang tadi yang pojok itu adalah istri dari Ki Gede Sebayu. Nah, kok makamnya misah, Pak? Iya. Itu ketemunya ya, malah kan di tengahnya tadinya ada pohon kelapa. Ada pohon kelapanya dulu saya ingat. Akhirnya digali, dibuang. Itu renovasi menjadi makom itu sampai ketemu itu kapan? Tahun berapa? Itu orang 74 aja sudah ada, cuman belum dibentuk mewah bagus ini. Itu sudah ada. Banyak orang-orang lingkungan sini yang ziarah sini. Tadinya banyak makam. Tadi namanya Nyai Raden Ayu Buyut Temas. Nah, berarti masih darah biru keturunan dari Keraton Jogja. Keraton Jogja, wah, luar biasa. Berarti Mataram dan Jogja. Ya, berarti sebelum atau setelah ke Tegal ini sudah menikah ya, berarti ya? Menikahnya di sini. Oh, menikah sini. Ketemunya di sini juga. Iya. Oke. Berarti setelah sayembara ini ceritanya gimana sih? Sayembara itu yang mengikuti 25 pendekar. Berarti kalau bahasa Tegalnya kan selawe. Iya, selawe. Maka jadilah di situ untuk nama kota Slawi. Oh, Slawe. Iya, Slawi. Nek Ki Gede Sedayu. Ini tuh ada ceritanya. Gede Sedayu gue Sida Ayu bahasa Tegal. Sidayu. Ceritanya itu dulu ada perempuan mukanya rusak semua, gatel seluruh tubuh gatel, akhirnya dimandikan di itu sumber yang sebelah sana sungai itu ada. Itu mandi di situ, keluarnya sudah jadi cantik. Sida Ayu. Sedayu. Nah, kenapa diarani desa Danawari? Dana kuwi dudu tapi kena duit, tapi kan naing banyu, wari kuwi banyu Mas. Wari kuwi banyu. Jadi untuk ya benduan itu kaitannya. Danawari. Berarti setelah 25 itu apa yang terjadi, Pak? Gelut apa? Motong pohon jati. Potong pohon jati. Siapa yang mampu motong pohon jati ini, jati walat, jati ini. Iya. Nah, ini berbeda sekali ya. Kalau dulu ada sejarah perebutan putri pangeran atau kerajaan itu biasanya sayembara itu adu ilmu ya, adu ilmu karena salah satu mungkin pengen melihat putra mahkotanya nanti adalah sosok yang kuat atau sosok yang berilmu tinggi. Nah, ini yang menjadi patut kita contoh adalah ternyata bukan itu. Sekarang pohonnya menjadi bentuk di makom Mbah Purbaya. Oh, berarti yang di Purbaya itu bentuknya masih asli. Terus itu Blandar yang masjid yang belum direhab ini ya, itu juga dari elevan itu, jati itu. Masih asli ya. Cuma sekarang nggak dipakai lagi bandarnya.
Saya ngambil bikin tetekan itu satu. Kalau orang Purbayanya itu aja kalau mau lewat mau belajar itu nggak berani. Ya kepercayaan. Nah, ini ada yang menarik nih. Makamnya itu waktu dulu Kiai Ustadz Bustami itu kan pernah ke sana, kemudian ketemu dengan Mbah Ali juru kunci. Ya, kalau kaji saya seperti itu. Iya, memang makamnya juga agak berbeda sih. Biasanya kalau makam-makam wali atau alim itu kebanyakan pengennya di depan imam, ya, supaya selalu dekat dengan orang yang sholat gitu, seperti itu. Nah, ini ada yang menarik lagi nih. Konon ceritanya karena dulu zaman peperangan gitu kan, kerajaan itu katanya dari Mbah Purbaya ini sempat dulu mungkin perang ya dengan si Rara Santang. Itu kisahnya seperti apa, Pak? Itu ada salah satu kesalahpahaman karena membela kedudukan istilahnya. Membela kedudukan. Mbah Purbaya itu ikutnya jenengan, Ki Santang ikutnya ini. Itu loh. Kita seperti itu. Akhirnya dengan sendirinya juga ya seperti apa yang ditugaskan. Peperangan ya. Iya. Ki Santang itu termasuk seperjuangan dengan Mbah Ki Gede. Itu sebenarnya seperti itu. Taksi saleting katanya. Iya. Yang termasuk orang 40 itu loh. Iya. Berarti mungkin mengulas kembali lagi sejarah yang ada di Mbah Gede Sedayu. Makom-makom yang di komplek dan di luar komplek di Gede Sedayu kan itu masih ada begini. Iya. Niku yang di luar komplek di Gede Sedayu itu yang tiga. Kalau yang tiga itu ada ya. Iya. Itu pengikut atau santrinya. Santrinya. Kalau yang di sebelah sana itu ada Sholat. dua kan. Sebelah yang pojok itu cucunya. Cucunya. Arane jenenge Nyi Sukowati. Itu ditemukan belum lama. Tadinya orang Tegal, ibu-ibu itu di rumah sering dirasuki, kesurupan gitu loh. Mintanya diteliki. Padahal wong ora tau meneh, Mas. Orang Tegal juga itu. Orang Tegal. Badun pakainya malah kan pakai pakaian Pemuda Pancasila waktu itu. Kesini terus ngobrol dengan saya itu sering dirasuki, sering kesurupan. Pernah tahu lewat dari pintu belakang Mbak Sukowati, mintanya diteliki lah, ditengok. Makanya sebelah mana Mbak? Loten antara Beringin dan Beringin. Terus Jampiko. Tiang niku si Mbak niku mboten sadar. Niku badhe nyekal, tampang jago kan akhirnya saya sama niku ya maca sabisane kula akhirnya pun sadar. Sak semene ngoten enjing-enjing siang kula korek niku ne tengere wonten tulisan Arab Sukowati. Niku baru ditemukan. Tanpa disengaja berarti. Iya. Berarti yang paling pojok itu istri dari Ki Gede Sedayu, yang tiga itu santrinya, kemudian yang paling pojok itu cucunya Sukowati namanya. Mbak cucunya. Nah, kemudian berarti kalau yang di dalam berarti 3, 2, 1 ya? Iya. Nah, 3, 2, 1 ya. Berarti nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Kalau yang ini sebelah musola, yang di tengah itu Mbah Ki Gede Sokadana. Ki Gede Sokadana. Ya, berarti keturunan dari Mbah Purbaya. Itu. Berarti anaknya. Iya, cucunya Mbah Ki Gede Sedayu. Cucu. Iya. Cucu. Terus yang satunya? Itu Habib Yahya
yang sebelah paling barat itu Habib Yahya. Ya, ya. Ya, yang satu lagi Wangsa Jaya. Wangsa Jaya. Iya, jadi ya keturunan juga. Wangsa Jaya. Nah itu ada makam Habib di situ ceritanya gimana Pak? Dulu itu sesepuh Danawari. Oh itu benar. Iya. Habib Yahya. Habib Yahya bin Pokoknya marganya ke Al Idrus. Al Idrus. Nah ini menarik nih. Ada makam, biasanya itu kalau wali atau alim itu selalu berdekatan dengan umaro. Nah kalau umaro itu biasanya ada berdekatannya dengan para alim. Nah ini menandakan bahwa Ki Gede Sebayu dan Ki Gede Purbaya dan sekitar dan keluarganya itu memang agamis ya, sangat mencintai durian. Seperti itu. Nah, berarti dua cucu, satu dari Habib ya, satunya Habib Yahya. Nah kemudian anak-anaknya Ki Gede Sebayu kan dua ya, dua. Kemudian dari pemerintahan itu Mbah Anggawana, makamnya itu di desa Kalisoka, ada masjid. Nah itu di belakangnya itu makanya jati semua. Nah itu juga ada beberapa makam di situ. Itu makam apa Pak? Itu kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Berarti nanti nanya lagi ke Juru Kuncian sana. Mas Reza. Iya, Reza. Kalau nggak salah dia itu pegawai Kemendak nggak salah. Nah kemudian dari akrab sama Pak Haji Musli. Akrab. Iya. Pak Haji Musli itu akrab. Sebenarnya kan bapaknya Mas Reza itu Pak Bambang Purnama. Karena sakit-sakitan akhirnya yang di situ itu namanya Mas Reza. Mas Reza memang orangnya subur banget dalam membela masalah makam. Itu Bang. Di sini di mana aja itu dia itu tanggap. Kalau ada kurang apa bilang langsung turun. Apalagi ada masalah gitu. Iya. Itu langsung turun Mas Reza. Nah, kembali ke Gede Sebayu. Nah, putra dari Mbah Purbaya itu siapa saja Pak? Itu banyak. Iya. Ada berapa? Ya itu, yang itu. Oh itu silsilahnya. Iya, yang hijau itu. Ya coba kameramen. Nah itu silsilah ya Ki Gede Sokadana. Lagi silsilah keluarga besar Ki Gede Sokadana dan Wertanegara. Nah itu ya itu silsilahnya. Nah kalau di daerah Penusupan ada namanya itu Wangsa Ganda. Penusupan. Iya. Berarti adanya Wangsandria. Kalau saya kan dari Wangsandria. Nah itu Wangsa Ganda itu daerah Penusupan banyak. Terus daerah Tegalsari itu banyak di situ. Namanya Wangsa Dipa. Apa sebelah Tegalsari apa jenenge Mas? Tegalsari Pesurungan itu banyak, termasuk Bu Haji Rokayah Dewi Sri. Itu tuan dari Wangsa Dipa. Kenapa dinamakan Wangsa? Orang-orang itu kiprahnya di kepemerintahan, makanya ada panggilan Wangsa. Iya. Gitu. Nah ini mumpung saya masih ingat nanti sebagai klip saja ya. Nah ini konon katanya kalau pemerintah kabupaten atau menjadi bupati itu nggak bisa 2 kali. Apakah benar apa seperti ini? Kalau menurut saya enggak ya? Itu tergantung manusianya. Tergantung manusianya, hatinya gimana. Maksudnya walaupun beliau sudah tidak ada, seolah-olah itu masih mengayomi itu loh. Kalau enggak benar ya nanti ada apa gitu. Jelas. Iya. Makanya kan kita lihat ya pemerintahan sebelumnya pernah ada yang 2 kali meninggal, kemudian
berikutnya lagi dari wakil mau ke bupati meninggal juga, kemudian sekarang kebanyakan seperti itu. Jadi kadang-kadang hatinya itu tidak benar. Kan jelas Simba itu kan bilangnya seperti ini, nek wong jadi sesepuh dari ketua kok iya kok diayomi masyarakat, ojo sok mangan kringete rakyat. Iku pesannya itu tolong jaga ibadahmu, tolong ngakaki sholawate, tolong ngakaki istighfar, karena dunia ini sudah akhir. Iku mas pernah ada waktu itu angin kencang listrik mati, saya lari ke situ, itu ada suara nangis mas, itu pesen nun sewu niki, mestinya jenengan kerjaan, terus itu ada suara nangis, dan suara buat kayak sarung, saking kencengnya. saking Dan itu sing apa mirengkan gulung, jambel. Ya Allah, ampun tekan mbok yo padha eling. Iki dunia iku wis akhir. Padha njogo ibadah. Padha ngakaki sholawat, ngakaki istighfar. Pesene ngoten. Terus berapa bulan sekali setelah itu ada lagi di depan makan. Itu sambil nangis seperti itu lagi. Itu malahan ada kata-kata selingkungan Kabupaten Tegal. Oh yang waktu di PLT ya? Ternyata kesurupan. Iya. Itu Salah monggo. parang. Sampun. Nggih, monggo. Selama Mbah atau Kiai sini kira-kira ada pengalaman menarik nggak, atau mungkin dibilang tidak wajar lah seperti itu selama menjadi juru kunci, kisahnya gimana Pak? Ya, waktu saya mau jadi di sini itu kan sebenarnya saya itu nggak ada rencana, karena waktu sebelum saya kan sepupu saya Haji Mafat itu sepupu dengan saya, dia itu sering ke rumah sakit, hanya saya di sini. Oh, menantunya dulu. Menantunya kalau diajak tamu untuk ngimami taklim nggak bisa. Hanya Haji Mafat manggil saya, ya tolong berhatimu pilih, motor mas. Kalau tak pilih, kalau setiap subuh ke mriki tawasulan biasa. Nah, bariku si masyarakat sesepuh terutama keluarga, wis Haji Mafat wis ora anu. Wis ora tahan sampai putus siap. Wah, aku bodoh ya belum. Akhirnya pulau insya Allah sampai nonton. Bareng nonton niku sabar kan sadar yang pulau tamu ditunjuk oke Haji Mafat si nunjuk keluarga. Sampean jadi juru kunci. Jadi berarti makin lapor kali pemerintahan desa. Barangkali desa lapor kali Dinas Kebudayaan Slawi, Dinas Kebudayaan Wali Kota, pun dados. Pas pulau karena si sing kepengen kathah jumlah wonten 8 90 berarti. Wah, ini menarik nih. Juru kunci di Kedai Bayu diminati 8 orang. 8 orang. Iya, 8 orang. Nah itu ada di politisi lah. Iya. Jadi yang lain itu 2 hari sebelumnya sudah dikasih undangan. Kalau saya jam 5 sore baru dapat undangan. Padahal acaranya kan mau lapor tok dari Iya. keluarga, tapi ternyata Pak Lurah ngetok palu ini harus pilihan. Wah, ada pilihan. Siapakah yang memilih? Nah, di salah satu orang itu kan ada bansel. Iya. Jadi yang nggak dapat undangan masuk. Berarti kan untuk nambah itu. Iya, nomor suara. Saya protes. Ini yang memilih itu yang dapat undangan apa tidak? Ya semuanya orang di sini. Ya sudah. Jam 5 saya pulang. Istri bilang, Pak, yang kok ini jadi di tugas saya dengan keluarga pun memang pilihan lurah. Pilihan juru kunci.
Biasanya mendadak sih. Kulo ndeken tas langsung maling iki. Aduh. Terus niku. Terus kulo tawasulan pesona niku. Terus maghrib, basal maghrib, tawasulan maghrib ngantuk. Itu ada suara. Bisikan. Asli niku. Alam nasroh ping 3. Alam nasroh ping 7. Alam nasroh ping 7. Alam nasroh ping 7. 3 kali suara. Ya. Akhirnya saya pulang, terus bisa saya ganti pakaian, saya berangkat. Alhamdulillah, akhirnya orang itu merucut jadi 4 orang. Dari 8 orang, Akhirnya merucut kemudian, jadi 4 orang. tersisa 4 orang. Nah, 4 orang ini melalui proses ya, melalui tawasul tadi ya. Ternyata diilhami oleh Mbah Kakung yang mungkin ya untuk membaca Alam Nasroh 7 kali dan suara itu berbunyi selama 3 kali. Nah, gitu. Betul. Langsung di telinga saya. Berarti mulai 4 orang tersebut kemudian Alhamdulillah saya selisih dengan itu banjir itu 2 biting. orang. Iya, 2 biting. Iya. Nah, kira-kira selama jadi juru kunci ini pernah nggak menemukan hal-hal yang mistis atau di luar dugaan lah seperti itu? Apa Pak? Kira-kira? Ya paling kalau ada orang peziarah yang kadang-kadang di sini ambil kesempatan cari pasien. Ziarah ke sini ambil pasien. Ya cari Pasien. Oh, Pasien. minta pasien. Jadi kadang-kadang kebanyakan manusia Iya. orang yang sini itu orang yang lagi kebingungan Oh. gitu loh. Kayak orang usahanya lagi hancur. Nah ini. Maksud dari cari pasien itu gimana? Contohnya gini, ada orang sini mesti kan orang itu lagi susah. Dia itu nanya permasalahannya apa. Oh saya usahanya lagi ini juga sakitnya seperti ini. Saya siap mengembalikan, jawab si nurul pasien, mengembalikan ke kebahutan jenengan, menyembuhkan penyakit sampean. Akhirnya datang ke rumah itu. Makanya setelah saya tahu orang itu saya usir. Itu aja. Ada 4 orang saya usir seperti itu. Jadi hanya kan makam di sini kan jelek namanya. Padahal saya itu nggak pernah peta. Itu ada orang sininya orang 3, yang lain orang Jawa. Nah ini menarik sekali ya. Kenapa kita itu disunahkan untuk berziarah itu bukan untuk mencari keuntungan dunia atau hal-hal yang lainnya, tetapi kita kembalikan bahwa kita niatnya itu innamal a'malu binniyat. Niat kita itu apa? Niat kita itu ziarah itu berkunjung anjang sana dan mendoakan tawasul. Karena yang kita doakan itu adalah orang terdahulu, orang yang sudah mendahului kita. Nah, orang yang sudah mendahului kita itu orang yang berjasa dan orang yang berilmu dan alim tentunya dekat dengan Allah SWT. Kita berdoa kepada beliau untuk disampaikan wasilah, itu nama wasilah. Nah, terkait dengan hal-hal yang mistik di luar itu dikembalikan kepada bisikan ya. Bisikan itu ada yang sifatnya jin, ada yang setan. Nah ini yang perlu diketahui. Iya betul. Jangan sampai kita berziarah itu diniatkan untuk hal yang lain, apalagi diniatkan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Contohnya adalah untuk pengasihan, jodoh dan lain sebagainya. Nah kita boleh berdoa, tetapi langsung didoakan kepada Allah SWT melalui kita beranjang sana seperti itu. Nah, kira-kira apa lagi? Mungkin cukup ya. Cukup ya. Wah luar biasa. Mungkin nanti kita Ya artinya gini Ustaz. Kalau saya ngobrol atau ngomong itu kurang pas, minta maaf ya. Yang banyak. Ya banyak kekurangan, saya manusia biasa. Mungkin Pindah balik nih. Mungkin wasiat atau amanah pesan-pesan saking jenengan damel masyarakat Tegal, kota, kabupaten dan sekitarnya yang
mungkin sependapat napa seamanat kali Ki Gede Sedayu niku pripun damel masyarakat Tegal. Wasiat atau pesan-pesan buat para peziarah, Oh, khususnya peziarah. orang-orang Warga Tegal. Tegal. Iya. Ya tadi itu Pak Ustaz. Ya gimana ya? Pesannya Simbah itu kan ini dunia sudah akhir. Diperbanyak jaga ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua banyak-banyak baca sholawat dan juga banyak-banyak baca istighfar. Itu pesan saya juga meneruskan omongannya beliau. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah ini kita sudah selesai untuk bincang-bincangnya seputar mengulik sejarah dan sepak terjang beliau yang pendiri kota dan Kabupaten Tegal, Ki Gede Sedayu dan beserta keluarganya. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk cucu kita, karena supaya kita tahu bahwa terselip atau terbesit di cerita tadi bahwa kita itu dalam salah satu hal atau dalam segala hal kita jangan sampai melupakan ibadah. Ya, ibadah kita terhadap Allah Ta'ala, hablum minallah dan hablum minannas, itu penting. Nah, ketika kita di sibuk pemerintahan pun kita harus tetap ingat kepada Allah Ta'ala dan ingat tujuan akhir adalah ila jannatin na'im. Sekian dari kami kru MKTV, dan sebelumnya mungkin boleh minta waktunya untuk menunjukkan makam-makamnya seperti apa supaya pemirsa juga tahu betul dan paham, dan supaya jelas, oh ini makamnya ini, oh ini makamnya ini, seperti itu mungkin ya. Ya, ayo kita pemirsa kita ikuti.